Srirastu Swasti Prajabya. Selamat datang di vlogku. Namaku Meno dan hari ini kita akan berkunjung ke destinasi wisata sejarah di kota Salatiga. Dan destinasi yang akan kita kunjungi di hari ini adalah Saliputi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ciao. Untuk jarak yang ditempuh dari pusat kota Salatiga menuju kawasan Saliputi, kurang lebih sekitar 4 km atau sekitar 15 menit dari pusat kota Salatiga. Oke, jadi sekarang kita telah berada di halaman gereja Saliputi Salatiga. Dan ini merupakan destinasi yang akan kita kunjungi di hari ini. So, tanpa lama-lama lagi, ayo kita masuk ke dalam. Let's go. Gereja Saliputi Salatiga. Gereja ini sudah berdiri sejak zaman dahulu dan hingga kini masih digunakan sebagai tempat beribadah bagi umat Kristiani. Bangunan ini cukup menarik perhatian dari para pengendara yang melintas di Jalan Hasanuddin kilometer 4 Kopeng Salatiga. Tempat ini juga pernah menjadi tempat bersejarah pasca meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Nah, oke. Jadi, saat ini kita telah berada di dalam Gereja Saliputi Salatiga. Dan seperti teman-teman lihat, saat ini aku berada di bagian depan dekat dengan mimbar. Di belakang saya ini ada mimbar. Dan bangunan ini masih mempertahankan bentuknya yang lama. Di bagian dalam, bangku yang digunakan untuk beribadah masih merupakan bangku dari zaman dulu. Begitu juga dengan kaca-kaca pada jendela gereja. Namun sayangnya sudah ada beberapa kaca yang rusak. Sedangkan untuk tiang penyokong bangunan gereja ini memiliki 8 pilar di bagian dalam gereja dengan 4 pilar di tiap sisinya. Halo teman-teman. Jadi sekarang kita telah berada di bagian samping kiri dari bangunan gereja Saliputi ini. Kalau kalian masuk dari depan, ini bagian samping kiri. Dan di samping kiri ini terdapat 9 buah jendela dan juga 1 buah pintu yang ada di belakang saya ini. Samping kiri dan kanan ini sebenarnya sama, memiliki 9 buah jendela dan 1 buah pintu, yang mana pintu-pintu ini akan langsung mengantarkan kita masuk ke dalam bangunan gereja ini. Oke, langsung aja kita lihat bagian belakang dari gereja ini ya. Ayo. Oke teman-teman, ternyata setelah aku sampai di bagian sudut kiri belakang ini, ternyata jendela pada bagian sisi kiri itu terdapat 13 buah, di mana 9 yang sudah kita lihat di bagian depan, dan di bagian sudut belakang ini terdapat 4 buah jendela lagi. Kemudian untuk pintu, nah ini yang menarik teman-teman. Untuk pintunya di bagian sudut kiri hanya terdapat 1 buah pintu. Di bagian sisi kiri hanya terdapat 1 buah pintu. Namun di bagian sisi kanan terdapat 2 buah pintu. Dan untuk bagian belakang dari bangunan gereja ini sendiri terdapat 3 buah jendela yang bisa teman-teman lihat di atas. Di belakang saya ini ada 3 buah jendela. Nah, ini pintu yang tadi saya katakan, jadi berada di bagian sisi kanan. Ada 1 pintu di bagian belakang ini, yang mana pintu ini juga akan mengantarkan teman-teman untuk masuk ke dalam bangunan gereja ini. Dan untuk selebihnya, sisi kanan dan kiri memiliki jumlah jendela yang sama, yaitu sekitar 13 buah, dan di belakang ada 3. Jadi total keseluruhan jendela yang ada pada gereja Saliputi ini adalah 29 buah.
Nah, sekarang saya sudah berada di dekat sebuah tugu peringatan 50 tahun berdirinya Salib Putih ini. Dan di sini ada tulisan yang diambil dari ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di rumah. Oke. Nah, teman-teman, jadi setelah kita kunjungi gereja Salib Putih tadi, kita akan berangkat lagi untuk melihat satu bangunan yang masih berada di kawasan Salib Putih ini, di mana bangunan ini di dalamnya terdapat koleksi-koleksi sejarah dari zaman dulu tentang Salib Putih ini. Dan bangunan itu nanti berada di jalan bagian belakang sana. Kemudian jalan ini masih merupakan jalan yang dibangun dari zaman dahulu. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada batu-batuan yang digunakan untuk membangun jalan ini, dan batu-batuan ini pun masih batu-batuan original, masih batu-batuan asli dari saat pembuatan jalan ini. Jadi dari awal jalan ini dibuat, batu-batuan ini memang sudah di sini. Mungkin itu saja. Kita akan langsung lihat ke belakang, kita akan langsung lihat bangunannya di dalam, dan ayo kita ke sana. Oke, jadi di belakang saya ini sudah terdapat sebuah bangunan yang dulunya digunakan sebagai tempat melatih keterampilan. Dan bangunan ini sendiri terdiri dari 2 lantai, di mana lantai yang paling bawah dindingnya terbuat dari bata dan yang bagian atas terbuat dari kayu. Oke, langsung aja kita masuk dan lihat isi dalamnya kayak gimana. Ayo. Nah, ternyata bangunan ini merupakan sebuah museum mini dari Yayasan Salib Putih, dan di sini terdapat satu buah koleksi dari museum mini ini sendiri, yaitu ini mesin pintal yang digunakan untuk memintal benang menjadi tenun atau kain, dan ini merupakan hasil-hasil dari hasil karya dari para warga Salib Putih yang melakukan proses pemintalan dan menjadi kain seperti itu. Bangunan yang merupakan museum mini ini, di dalamnya terdapat koleksi-koleksi peninggalan sejarah beserta foto-foto di Salib Putih pada zaman dulu. Di satu ruangan terdapat sebuah tempat tidur yang terbuat dari besi, alat-alat seperti timbangan, cangkir, dan beberapa koleksi lain yang terbuat dari besi. Ada juga peralatan medis yang digunakan untuk merawat orang-orang yang sakit pada masa itu. Sedangkan di bagian ruangan lainnya, terdapat foto-foto, jam lawas, Alkitab berbahasa Jawa kuno, dan di lantai 2 juga terdapat koleksi foto serta meja kerja dan beberapa koleksi benda antik lainnya. Namun, jika kalian ingin naik ke lantai 2, kalian harus ekstra berhati-hati karena kayu-kayu pada tangga sudah mulai lapuk, sehingga agak sedikit ekstrim untuk dilewati. Oke, jadi setelah kita sudah melihat-lihat tentang museum mini Salib Putih tadi, kita akan kembali lagi ke depan karena kendaraan kita berada di depan dan kita akan kembali ke rumah. Oh iya, sama nutup pintu gerejanya dulu. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah sama-sama berkeliling melihat gereja Salib Putih Salatiga beserta museum mininya, dan kita sama-sama juga harus ketahui bahwa begitu pentingnya peninggalan sejarah dan juga cagar budaya demi memperkuat jati diri bangsa. Terima kasih sudah mengikuti saya satu hari ini, dan sampai jumpa di vlog berikutnya.